lah. Bung, Tapi kalau di surga itu sudah tidak ada lagi itu nafsu. bagaimana Anda bisa nafsu. bagaimana Anda bisa mengatakan kata indah terlontar dari mulut Anda sementara alat untuk memaknai keindahan itu sudah nggak ada? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Kan itu bukan surga kita itu tidak puas lagi. Maksudnya surga itu tempat siksaan. Dengar, surga itu tempat siksaan atau surga itu tempat kebahagiaan? Bang Suma, aduh pertanyaan diperbaiki dong. Itu kan Anda kan surga itu tahu. tempat siksaan atau kebahagiaan? Saya tanya dulu. Bang Suma, anak-anak pesantren, ini pengajian tahulah surga itu apa, neraka itu apa, bertanya. Iya, saya tanya. Jawab aja, Pak. Surga itu tempat siksaan atau tempat kebahagiaan? Ayo. Semua yang indah-indah, ya, kebahagiaan apa, pokoknya semua yang semua ada di surga. Apakah saudara bisa bahagia ketika Anda manusia tapi tidak berkelamin? Jawab saya. Bahagia, Pak. Karena begini, kita kebahagiaan itu bukan cuma dari syahwat, Bang Suma. Saya tanya dulu. Hanya memikirkan syahwat itu kebahagiaan. Bukan dari segi aspek syahwat. Bukan hanya aspek syahwat. Anda di sana tidak minum. Dengarkan, Bang. Anda di sana tidak minum, Anda di sana tidak makan. Apakah itu sebuah kebahagiaan? Ketika kodrat dengarkan. Ketika kodrat Anda itu adalah manusia, tapi dihilangkan rasa lapar, rasa haus, dihilangkan kemudian syahwatnya, apakah Anda lupa ingatan bahwa dulu pernah Anda rasakan hal-hal itu? Jawab. Begini, Bang Suma ya, saya jawab ya, saya jangan jawab, Anda bertanya lagi. Surga itu tidak bisa dengan akal dan pikiran kita, melampaui semua yang indah-indah di dunia. Tapi itu kenapa Anda bisa mengatakan sebentar Bang Suma, sebentar. Katanya kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia. Tidak. Katanya kebahagiaan surga tadi. Itu di luar jangkauan akal manusia. Jadi katanya tadi kebahagiaan. Bahwa, syahwat itu kan biasa kan surganya dunia. Jangan ambil patokan seperti itu. Jangan ke syahwat. Jangan ke syahwat. Nanti di surga. Jangan ke syahwat dulu. Sekarang di surga nanti Anda bisa makan, bisa minum nggak? Di surga itu semua ada, Pak. Nggak bisa, saya nggak bisa. Terus kenapa hal yang paling intim di dalam kehidupan manusia ditiadakan di surga Anda? Kenapa? Ya jelaslah, karena di dunia itu kan penuh dengan nafsu. Ya kan, di surga tidak ada nafsu lagi. Jadi maksudnya nafsu itu yang bikin manusia jatuh dalam dosa. Bagaimana kemudian Anda dengarkan? Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda bahagia ketika di sana ada lawan jenis Anda, tapi Anda sudah tidak punya kelamin? Itulah bedanya, Pak. Bapak itu ambil patokan dasarnya di dunia. Di surga itu cuma dikatakan kita di sana itu dijelaskan kita seperti malaikat. Di sana semua ada. Bahaya, Pak. Kalau seperti malaikat kita berarti memiliki 3 wajah. Anda mau 4 wajah? Mau? 4 wajah. Loh, malaikat itu, Pak, ada berwajah 4, bersayap. Ada yang wajahnya kepalanya 1 tapi wajahnya 4. Raja wali, kemudian singa, wajah manusia. Mau hidup kayak gitu? Mau? Malaikat itu kan lebih tinggi dari manusia. Dia tidak ada nafsu, tidak ada ini lagi. Bapak, dengarkan saya sedikit lagi, Pak. Segini. Malaikat itu, Pak,
tidak pernah kemudian merasakan nikmatnya makan, nikmatnya minum, nikmatnya tidur, nikmatnya bersenggama dengan pasangan. Tidak pernah dia rasakan itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan harta malaikat itu. Dia juga tidak tergila-gila dengan pangkat. Dia tidak tergila-gila dengan syahwat. Tapi toh di dalam pengajaran saudara, malaikat ini kemudian memberontak ingin menyamai Tuhan. Sedangkan Anda kelak di surga hidup seperti malaikat. Nah, celakanya Anda pernah merasakan hidup seperti manusia, bisa makan, bisa minum, bisa senggama dan seterusnya. Ketika nanti Anda masuk ke surga tidak mendapatkan itu lagi, Anda bisa berpotensi melakukan pemberontakan kepada Tuhan karena Anda ingin kembali merasakan seperti yang pernah Anda rasakan kalau Anda hidup seperti malaikat. Betul nggak? Saya jawab. Oke, Bang Suma, saya mengerti. Sudah ya, saya jawab ya. Silakan. Oke. Di surga itu kita manusia sudah dalam kendali Allah, dalam kendali Maha Kuasa. Tidak ada lagi potensi. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Karena kita di surga itu sudah di pengawasan Tuhan, sudah dikontrol Tuhan. Di mana? Lah iblis bagaimana, Pak? Iblis bagaimana? Kehendak atau apa iblis, sorry. Malaikat bagaimana, Pak? Malaikat bagaimana? Karena malaikat dia tujuan gimana? akhir kita. Surga itu tujuan akhir malaikat kita. Gimana? Jadi kita tidak lagi. Malaikat bagaimana? Malaikat gimana? Malaikat ada juga dia punya. Manusia berbeda dengan malaikat. Itu? Kenikmatan kebahagiaan yang dirasakan malaikat berbeda dengan manusia. Jangan selalu kita mengukur dari diri kita manusia. Tidak. Anda mengatakan Kristen nanti di surganya akan hidup seperti malaikat. Iya. Berarti ada potensi. Berarti ada potensi orang-orang Kristen di surganya nanti memberontak. Pak, kalau sudah di surga itu kekal, abadi, tidak ada lagi. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Neraka kan menurut Anda bisa dicuci-cuci baru pindah di surga. Bagaimana dengan malaikat? Bagaimana dengan malaikat? Di neraka itu kekal, di surga itu kekal. Dengarkan. Dari surga, malaikat ini memberontak kenapa? Kenapa malaikat ini memberontak? Kenapa? Iya jelas, itu kan waktu itu kan cerita malaikat itu diberi kehendak pada saat itu. Iya kan? Ya, makanya dia pengen menyamai Tuhan, makanya Tuhan mengusir dia dari. Kenapa dia ingin menyamai Tuhan sementara dia tidak punya syahwat? Kenapa? Kesombongan. Lah, dia dikasih kehendak. Dia tidak pernah diberi syahwat malaikat itu. Kesombongan, lain lagi. Ini kesombongan. Berarti Anda masih punya sombong nanti di sana. Kan hidup seperti malaikat. Berarti di surga nanti Anda masih punya kesombongan. Betul? Tidak ada lagi, Pak. Di surga itu semua ada, tidak bisa dijangkau dengan akal dan pikiran tadi kita, katanya orang Kristen nanti matinya kembali ke surga hidup seperti malaikat. Malaikat punya kesombongan. Malaikat punya kesombongan. Berarti Anda juga nanti ketika mengingat kehidupan Anda di dunia dulu, punya mobil, punya harta, punya wanita, punya tahta, bisa makan, bisa minum, dan itu tidak Anda dapatkan, maka Anda pun akan memberontak kepada Tuhan. Bang Suma salah. Kenikmatan yang kita dapatkan di dunia berbeda, yang di surga jauh lebih dahsyat di surga. Nah, bagaimana kalau jauh lebih dahsyat, Pak? Kalau jauh lebih dahsyat di dunia daripada di surga, berarti segala macam makanan yang ada di surga, yang ada di bumi, itu dilipat gandakan di surga. Segala macam minuman yang ada di bumi, itu nanti dilipat gandakan di surga. Berarti salah enggak? Ketika di dunia orang bisa menikmati istri, di surga dilipat gandakan. Salah enggak? Tapi berbeda. Jadi begini, kan kenapa berbeda? Saya kasih contoh. Kenapa berbeda? Kita gantian. Anda ngomong terus. Di surga Anda bisa istri 4, bisa istri 5, bisa 10. Ya kan? Tapi janji Tuhan kepada kalian, di surga itu jangankan dikasih istri 10, 100, dikasih bidadari. Terus apa masalahnya? Apa masalahnya? Kalau hal yang sangat prinsip di surga itu jauh lebih berlipat ganda. Jadi sekarang apa masalahnya kalau hal akan melebihi apa yang kita dapatkan di surga? Apa masalahnya, Pak? Apa masalahnya kalau hal yang sangat prinsip di dalam kehidupan manusia itu diberikan oleh Allah berlipat kali ganda di surga? Apa masalahnya? Ya itulah, tidak ada lagi syahwat. Karena syahwat itu yang menjatuhkan manusia. Gimana ceritanya?
Gimana Iya. bagaimana ceritanya? Ingat Pak, dengarkan saya, Pak. Syahwat itu, Pak, kelamin itu tegang dikarenakan makanan dan minuman yang mensuplai di dalam tubuh kita. Oh tidak, Hah? itu mata, itu dari mata. Nafsu itu berdiri karena dari mata. Oh, inilah akibatnya kalau Anda Bukan tidak dari pernah makanan. merasakan, Pak. Inilah akibatnya kalau Bapak tidak pernah merasakan puasa. Semuanya dimakan, aspal pun ditelan, Berbeda. mobil truk pun Itu dari direbus. panca indera, Kalau bukan orang berpuasa nafsu. itu, Pak, itu bisa meredam syahwat. Kenapa? Karena saripati yang ada di makanan kita itulah yang menjadi sperma. Menurut Bapak yang menjadi sperma itu apa? Jadi gini Pak Bang Enggak, Sumayan, saya tanya itulah dulu. Yang menjadi sperma itu apa? Iya memang makanan, tapi yang makanan, menggerakkan berdiri Pak. itu Makanan. Bapak bilang berdiri. Nah sekarang di surga Anda, kan, apakah masih Anda itu makan? Bukan dari makanan. Dengar. Di Bukan surga dari makanan, nanti, tapi dari penglihatan. Melihat Bapak, perempuan, di surga nanti yang apakah seksi, yang Pak, perempuan ini, ya itulah dari mata. Pak, banyak Dosa dari orang, mata mohon yang maaf, menjatuhkan manusia. banyak orang yang buta dari lahir, Pak, punya anak banyak, dia nggak melihat, Pak. Oke, sekarang pertanyaan saya, apakah di surga nanti Anda makan minum? Saya nggak bisa mengatakan itu. Pokoknya di surga itu tidak bisa dijangkau akal dan pikiran kita, Pak. Itu aja. Nah, kalau Anda tidak bisa menjangkau pikiran Anda terhadap surga, kenapa Anda bisa mengatakan bahwa di sana tidak ada lagi kawin-mawin? Memang tidak ada lagi nafsu, sudah tidak ada lagi syahwat. Dari mana Anda bisa tahu nafsu tidak ada? Dari mana? Karena sudah dijelaskan Pak di situ di kitab Wahyu. Kalau di surga nanti kita seperti malaikat, tidak ada lagi nafsu. Kalau kawin mengawinkan. Bapak pernah baca tidak anak-anak Tuhan melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik dan mengambilnya menjadi istri? Anda pernah baca enggak dalam Bible? Kenapa? Anda pernah baca nggak anak-anak Tuhan yang adalah malaikat melihat anak-anak manusia yang cantik-cantik sehingga dia mengambil sebagai istri? Siapa yang mengambil istri? Malaikat. Iya. Di mana ayatnya dalilnya? Ayo kita bahas lagi. Panjang kita ini. Di mana? Silakan. Ada yang bisa menunjukkan? Ada yang bisa menunjukkan Kejadian 6 kalau nggak salah, coba. Kejadian 6. Ayo kita buka. Padahal ini sate babi ini lagi menunggu ini Bang Suma. Kejadian 6 nomor berapa? Ini? Kejadian 6 nomor 2 coba Anda lihat. Kalau dia kayak roh Gurunda, berarti dia gentayangan ya, terbang-terbang kalau dia hidup secara roh. Padahal gentayangan lah kalian. Bible itu cuma 144.000 ya. Terus untuk Israel pula gak kena kau. Emang kau di Israel. Jadi adalah siksaan Bang kalau coba, Anda. Kejadian berapa? Silakan. Kejadian 6 nomor 2 coba. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik wah. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Wih. Oke, saya sudah dapat ayatnya. Oke ya, saya jawab ya. Saya baca ayat sebelumnya. Kita tidak bisa mengambil satu ayat karena beda maknanya kalau cuma satu ayat. Judulnya kejahatan manusia. Ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahirlah anak-anak perempuan. Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri daripada perempuan-perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Karena manusia adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah yang gagah perkasa di zaman purbakala orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hati Allah. Berfirmanlah Tuhan,
akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata yang burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ini anak-anak Tuhan ini siapa? Ini baca ayat terakhirnya Pak, ada ayat setelahnya. Berfirmanlah Tuhan, ya kan? Ini anak-anak ini kejahatan manusia, seperti malaikat. Tuhan berfirman, Rohku tidak akan selama-lamanya di manusia karena manusia akan daging. Parah ini, parah. Malaikat Tuhan. Lalu siapa? Kalau bukan malaikat Tuhan, lalu siapa? Bukan malaikat setan. Roh kegelapan. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan mereka lahir anak-anak perempuan, bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Ini manusia di bumi, lahir bagi mereka anak-anak perempuan. Betul. Maka anak-anak Tuhan melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya 120 saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi. Dan juga pada waktu sesudah ketika anak-anak Tuhan menghampiri anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala. Jadi anak-anak Tuhan ini diceritakan menikahi anak-anak perempuan manusia. Sehingga ada yang disebut orang-orang raksasa di bumi. Ya. Nah, siapa orang-orang raksasa ini? Anak apa ini? Jadi jangan Anda mengartikan itu malaikat Tuhan. Loh, tadi kan bertanya malaikat kan? Loh. Ini anak-anak, dengarkan Pak. Anak-anak Tuhan di sini siapa? Anak-anak Tuhan, anak ciptaan kita manusia yang melakukan suatu kejahatan. Itu maksudnya. Jangan salah. Itu ada ayat berikutnya. Karena Tuhan Rohku tidak akan selamanya. Raksasa di bumi. Bapak ini. Ya, itu kejahatan manusia. Bapak ini, Bapak. Jadi jangan mengartikan itu malaikat dari Tuhan. Jangan memelintir, Pak. Dengarkan, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi. Dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan. Coba. Nah, di sini. Anak-anak Tuhan, maka anak-anak Tuhan melihat. Siapa anak-anak Tuhan di sini yang melihat anak-anak manusia? Itu maksudnya itu Tuhan ini, Tuhan roh kegelapan, kejahatan. Itu maksudnya. Karena di sini ada kata selanjutnya. Ketika Tuhan melihat kejahatan manusia di bumi, bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Asumsi aja, ya kan? Kan Tuhan menyesal hasil ciptaannya. Udah. Sekarang di dunia ini, Pak, kalau kelamin Anda tidak berdiri selama 3 bulan, tidak keluar, tersiksa tidak Anda? Ya tersiksa lah. Itu manusia. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan yang meriah. Oke, Bang Handi, silakan Bang Handi. Kalau di surga tidak ada. Baru 3 bulan aja, Anda tersiksa, Bung. Bagaimana di dalam kehidupan kekal Anda tidak punya nonot, tetapi Anda pernah merasakan itu, lalu kemudian di surga ada juga yang berjenis kelamin wanita. Bagaimana perasaan Anda dalam kehidupan kekal? Anda tidak bisa merasakan lagi kehidupan seperti itu, ya Rob. Itu siksa. Tidak ada itu sahabat lagi, sahabat. Tidak ada lagi. Jangan Anda membawa. Manusia berasal dari kenikmatan surga. Tercipta dari kenikmatan surga, dari kenikmatan surga duniawi, ya kan? Kemudian ketika asal usul manusia itu berasal dari kenikmatan. Kenikmatan di dunia, kalian bawa ke surga, tidak bisa begitu. Udah dibaca tadi jelas, nggak kena kau. Bagaimana Anda bisa mengatakan Anda menikmati surga? Di dunia
Anda bawa digantikan dengan bidadari 72. Oh enggak, bukan begitu begitu. Pemikirannya. Bukan begitu polanya, Bung. Bukan begitu polanya. Istri yang ada di dunia ini, kenikmatan di dunia Anda seorang suami, dengarkan, seorang suami itu, seorang suami yang hidup di dunia ini harus menjadikan istrinya itu menjadi bidadari kelak di surga. Oke? Sama seperti dengarkan. Kalau di surga sudah diganti. Enggak. Lagi, bidadari Dengarkan. kan? Bidadari itu fungsinya sebagai pelayan, Bang. Bukan cuma melayani hasrat saja. Dan orang yang beriman, jangankan di hadapan Tuhan di surga, di bumi ini aja orang beriman itu menjaga kelaminnya. Apalagi di hadapan Tuhan langsung. Jadi jangan Anda berpikir bahwasanya di surga itu seperti yang Anda gambarkan di film-film yang dibuat oleh orang barat. Tidak. Orang ketika dijanji, nanti kamu, kalau kamu berhasil melaksanakan tugas ini, aku belikan kau ayam goreng 1 kontainer, ya, ayam panggang 1 kontainer, durian 1 kontainer. Begitu berhasil dikasih, apakah semuanya dimakan? Tidak. Tidak seperti itu polanya. Orang yang masuk surga itu, Bang, orang suci. Suci hatinya, suci lisannya, namanya orang kudus. Berarti sifatnya tidak ada yang tercela. Ketika dia diberikan pelayan-pelayan, maka dia akan tahu orang yang suci itu seperti apa etikanya. Seperti apa dia harus berlaku orang baik itu, orang suci itu. Nah sekarang permasalahannya Anda masuk ke surga tanpa kelamin. Tanpa sisi kemanusiaan. Juma. Itu siksaan. Juma. Itu bukan surga. Itu bukan surga, itu penyiksaan. Anda dijadikan menjadi batu di surga. Apa nikmatnya? Katanya surga itu tempat kebahagiaan. Bagaimana bisa Anda bisa bahagia kalau Anda tidak punya hal yang Anda miliki di dunia? Juma, nenekmu kiper Juma. Kalau ngobrol yang sopan Bagaimana Anda bisa kamu merasakan ditendang kebahagiaan seperti itu? Kalau kau tidak sopan, kau ditendang turun. Ayo, Jubir. Jadi Ada yang gini, sopan. Juma ini kadang-kadang bernarasi itu sampai ini kebanyakan ketinggalan otaknya di kamar mandi. Jadi terkadang kalau bernarasi itu keluar dari konteks. Apa tadi kamu bilang bahwa surga yang kamu sebutkan itu berbeda dengan yang di film-film barat? Dengar baik-baik, brother. Film-film barat itu cuma pelengkap doang. Tapi di sini hampir seluruh para ustadz, pemuka-pemuka agama itu menyatakan kesibukan para lelaki dalam surga adalah memecah perawan, gitu. Bagus itu. Nah sekarang kesibukan kami memecah perawan. Kesibukan kamu apa? Coba kita bandingkan. Coba kita bandingkan. Kami kesibukannya memecah perawan. Wow, keren. Nah sekarang kesibukan kamu sebagai orang Kristen apa di surga? Jawab saya. Gentayangan, kayak hantu. Lebih bagus gentayangan daripada hanya selangkangan terus yang dipikirin. Lagi perang. Enggak. Tunggu dulu. Kesibukan kami menurut Anda memecahkan perawan. Ya Allah, betapa indahnya. Sekarang kesibukan kamu apa? Juma. Bukan saya yang ngomong, Juma. Itu para Iya. Oke, saya akui. Enggak apa-apa. Saya pun akui. Nanti di surga kesibukan saya di antaranya adalah memecah perawan. Masya Allah. Juma, jangan panik, tenang. Nah sekarang saudara punya kesibukan di surga apa? Coba kita bandingkan. Oh kita di surga cuma bernyanyi aja. Oh kesibukanmu bernyanyi. Oh my god. Kesibukannya bernyanyi. Cika caka ding diam merayap. Coba kau nyanyikan lagu itu 1 tahun tanpa putus-putus. Coba. Cika ding diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak ding diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ulang lagi. Cicak ding diam merayap. Datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Ini sudah berapa menit? Cicak ding diam merayap. Datang seekor nyamuk. Ini kamu lakukan dalam kehidupan kekal? Hah? Dari saya dulu itu lagu apa nanti? Baru 1 menit 30 detik aja sudah ngos-ngosan. Kehidupan kekal tanpa akhir cuman bernyanyi. Lagu apa?
Ini bukan surga, coy. Ini siksaan. La haula wala quwata illa billah. Ditanya dulu, La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan saudara-saudara ya, kita bandingkan ya hujatan mereka. Bang Handi punya bidadari 72. Habis sama yang satu lagi. Begitu aja terus dalam kehidupan kekal. Apa nggak bahagia kali hidupnya tuh kalau setiap malam dia pengantin baru? Coba. Wah, gila dong. Masya Allah. Daripada baru 1 tahun. Kalau 1 tahun tinggal begini lagunya. Memerayam. Kapan sih ini berhenti ya Tuhan? Please berhenti Tuhan dalam kehidupan kekal. Nah, karena itulah potensi kembali untuk seperti malaikat memberontak. Pingin juga merasakan seperti surganya Bang Handi. Di sana bersama dengan bidadari. Bayangkan kalau kita dikelilingi sama wanita seperti Agnes Monica. Ih, mantapnya luar biasa. Ini dinyanyikan. Mantap. Cicak. Tanpa musik lagi. Ya Allah ya Karim. Tanpa musik, tanpa gitar, tanpa mic. Habis itu tengok ke kiri, orang nyanyi. Tengok ke kanan, orang nyanyi. Tengok ke kiri. Sementara umat Islam baca Quran. Di surganya mereka hidup bersama dengan keluarganya, anak keturunannya, dan semuanya akan kembali hidup bersosialisasi. Subhanallah. Tapi kalau secara roh, Gurunda gimana kalau secara roh? Nah itu dia rohnya berjanji. Kelihatan tak? Bang Juma malam ini happy banget kayaknya nih. Saya malah kasihan saya kepada teman saya ini dalam kehidupan kekal dia bernyanyi. Juma. Haula wala quwata illa billah. Juma dulu kau. Yang menciptakan lagu di sana siapa nanti ya? Bro, yang menciptakan lagu siapa? Capek saya nyanyi baru 1 menit capek saya. Handis. Jubir yang menciptakan capek saya. Gue mau nanya lu dulu. Sidik. Harus ada bang. Gue mau nanya lu dulu. Di sana itu kau nyanyi lagu apa? Handis. Handi dengan Sidik kelas kalian itu di bawah saya. Kelas kalian itu di bawah saya. Biarkan di Juma sama saya. Juma, kamu jangan kabur kamu Juma. Malam ini kamu sama saya ya. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Jawab dulu. Lagu kamu apa? jangan kabur Juma. Lagu Jangan sampai ada yang membela dia ya. Lagu rock. Lagu apa yang kau nyanyikan di sana? Kalau Anda penasaran masuk surga lah. Ayo sini. Masuk ke sini. Mungkin itu. Lagu apa? Cicak di dinding. Kalau situ penasaran masuk ke surga saya. Lagu apa, Bro? Nah, lagu apa? Masuk surga saya, Bu. Biar Yesus gak punya tangan lagi. Jangan jangan nyanyi. Kenapa gerai? Bunda. Lagu apa, Bro? Lu jawab. Udah tidur, Itu Bunda. ditanya, Udah Jubir. tidur, Bunda. Istirahat. Lagu apa yang kau Jawab nyanyikan? itu, Jubir. Cicak di dinding. Oh, lagu itu. Begini. Itu mah lagunya Cicak. Lagu siapa itu ya? Dia memerayap. Boleh dijawab nggak? Dia lagu apa? Nah, jadi lagu kalau apa? mau tahu lagu apa, masuk surga saya, Pak. Ayo masuk, Pak. Ayo, mari saya baptis, Pak. Saya baptis. Emang kamu udah pernah ke sana? Nah, maka dari itu biar kita bareng, Pak. Ya, tadi kan kamu bilang nyanyi. Lah Saya kan nanya kenapa lagu Bapak apa? percaya? Kenapa Bapak percaya sama Iya, saya, lagu Jo? apa? Kenapa Lagu Pak? apa? Saya seolah-olah dari sana, Pak. Diiringi dangdutan Pak. Ada gendang rampak Pak. Nah, maka dari itu Di sana ayo ada Pak, gendang masuk. rampak. Ada Ayo gendang Pak, rampak. masuk bareng, Pak. Masuk bareng sama saya, Pak. Sini saya baptis. Bung, Pak. Juma. Bung gitu. Juma. Situ jangan sengaja diam. Situ sama saya malam ini. Jangan kabur Aku kemana-mana kamu. capek menyanyi. Gimana itu? Itu bukan kamu, Juma, kamu bukan capek karena menyanyi karena terlalu memikirkan. Capek. Gimana itu? Juma. Kamu tuh capek. Bunyi sangkakala. Ayo semua nyanyi. Yok, nyanyi, yok. Yesus nggak punya hepeng. Abadi, nyanyi Yesus nggak punya hepeng abadi. Buset. Apa bedanya sama dunia boneka di Taman Dufan, Jubir, kalau kayak gitu? Juma. Ya Pak Slamet. Pak Juma ini capek bukan karena menyanyi, karena memikirkan selangkangan Pak Slamet. Capek nyanyi, memikirkan mulut. Gimana mulut ini bernyanyi?
bernyanyi dalam kehidupan kekal. Enggak dipikirin. Berarti di surgamu, dengarkan. Nyanyi abadi itu dipikirin. Berarti di surga kamu itu masih ada mulut. Jubir, di surgamu masih ada mulut. Hah? Masih ada mulut. Bunda, dia kan gentayangan Yang kayak roh. Bang, Roh yang itu nggak ada nggak mulut, selangkangan di sana, Bang. Oh, berarti kamu hidupnya ada mulutmu tapi kelaminmu nggak ada. Manusia tanpa kelamin itu ada mulutnya, ada tangannya, tapi kelaminnya nggak ada. Itu gimana itu? Itu siksaan atau apa itu? Cuma, ayolah kita diskusi lah. Nah, ini diskusi dari tadi. Udah, ayo kita ganti topik. Mari kita diskusi. Ya, mau diskusi. dia yang bawa, dia yang minta ganti topik. Lah, ini diskusi kita, ini diskusi. Kenapa? Tikus Riko, Sidik, diam-diam aja tikus, diam biar sama-sama juga Sombong kali, sombong kali. Oh, curut. Gua tikus apa gua? Gua tikus gereja ya gua. Kasihan ini. Sombong kali. Sidik, Musuh bikin aja dulu, lu, Sidik. Ketawa gue. Sombong bang. Udah berak belum Sidik? Berak dulu Sidik. Sombong Mulutnya mulut kali dia. sampah. Iya. Mulutmu mulut sampah. Sudah nggak ada ilmu, besar mulut. Ya udah, ayolah diskusi lah. Ayo. Iya, saya sudah jawab. Ini kan diskusi. Apa topiknya Bu. mau Ayo apa kita- topiknya? Surga Topik, Kristen dan ayo. surga neraka kan? Udah siap belum ganti topik? Ngapain ganti topik? Ini Loh, aja. ganti topik. Ini loh seru loh. Lu kan pengen ke selangkangannya. Mas Al-Quran, Kita pengen kawan, ke ayo. selangkangan Tuhan. Dari siang tuh udah capek bawa Alkitab dulu. Kasihan tuh mikrofonnya tuh penuh. Penuh apa? Bagaimana itu kalau Anda bernyanyi sepangkal sudut kekal? Bagaimana itu mulutmu? Mulutmu bengkak seperti ban mobil truk. Berbusa, mulutnya berbusa. Tidak kan di dalam kehidupan kekal itu bibirmu doer, bibirmu sampai ke tanah. Persoalannya ini kalau di sana itu punya mulut doa yang jalan-jalan gitu makanya. Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya demi pelayanan masa kini. Semua Yesus tak punya hepeng lagi, hepeng kita lah menjadi hepengnya. Aye, demi pelayanan itu latihan pelayanan masa kini. Di sana vokal Rahangnya putus itu abadi nyanyi kayak gitu tuh. Halo Rama Bona Sarange. Kok payah kali sih awak jawab tadi halo assalamualaikum nggak dijawab ya. Oh, ini baru masuk suaranya kecil suaranya. Tadi Muslim atau Kristen? Gara-gara bernyanyi. Latihan, yuk bernyanyi latihan. Ya, kayaknya kok persiapan. gembira sih nyanyinya. Ya, persiapan untuk ke surganya Kristen di sana dalam kehidupan kekal cuma bernyanyi-nyanyi. Gimana itu? Bisa ndak Anda bernyanyi dalam setahun non-stop? Bisa ndak? Berarti gini lah ya, kalau kita di dalam syariatnya aja, kalau dia namanya surga itu kan udah memang tidak bisa kita tercapai di dalam surga itu. Karena kan hanya Allah yang tahu, enggak? Oh ya, betul. Ya kan? Iya, tapi mereka Tunggu. Ini Rama Bona ini Islam atau Kristen? Iya, Islam lah. kelihatannya Oh, Islam. alhamdulillah. Nah, jadi kan saya tanya gini, tadi saya melihat situ asik berdialog surga neraka ya kan? Iya. Nah, sebenarnya surga dalam arti neraka ini di dalam arti kita pakai dalam Al-Quran. Afala ta'qilun. Apa kau tak berpikir kasih akal? Betul enggak itu ada di dalam Al-Quran? Betul. Nah, jadi yang namanya surga itu kata simbolik. Dan nama neraka itu kata simbolik. Sebenarnya itu surga Udah lokal. dulu Pak Rama. Nanti kita ceramah intern ya. Yang kita mau tanya kepada Jubir Iman ini,
kalau dia menyanyi itu lagu apa, yang menciptakan lagu siapa gitu loh. Saya kasih nanti. Waduh, ini Bang Andi, lagu Bugis. Bro, nggak boleh Labu Nioso. Gak apa-apa Bang Andi, dia kena ntar. Nah, saya tutup dulu ya. Lagu Bugis nanti aku kasih dia ya. Lagu Bugis. Coba gue pengen nanya Jubir ketika Yesus mengawini elu di surga, lagunya apa? Iya, maksudnya yang ini loh, dia itu diapai sama Yesus lewat mana? Itu yang kutanya. Tapi dengan suara rendah, bukan suara tinggi, aku bertanya. Oh, gitu ya. Iya. Oh, Enggak gimana Jum? Ya tadi aku kocak banget kejang-kejang itu si ini Gurunda penyebar berita sama si King Richard ya. Di mana Yesus mengawini penyembahnya cipta-cipta. Ternyata dalilnya ada. Salah mereka salah kalau bahas bidadari gitu. Udah tahu argumen favorit aku tuh bidadari, karena aku pasti ngebawain ya manusia mengawini manusia di surga wajar, tapi kalau udah Tuhan mengawini manusia di surga itu udah apa itu surga apa itu. Coba ya, berapa Pak? Ayat apa tuh dari kitab apa Pak? coba ya di dalam Dari kitab apa? Jubir baru tahu dia. Iya, dari kitab apa Pak? Anggap aja kita belajar Pak. Ayolah Pak. Oh iya. Harus dilihat dulu 2 Korintus 11 nomor 3. Coba dilihat di situ. Oke, bentar ya Pak ya. Saya buka dulu. Boleh. Soalnya ini manual nih. Bentar. Oh, baru tahu juga dia. Itu loh gitu loh. Iya, Jadi baru tahu nih Pak. kalau aku tuh biasanya nggak nyerang ke padusnya, aku lebih ke ini kok kenapa Tuhan birahinya tuh kok baru ada di sorga gitu. Pas dia jadi manusia ngapain aja gitu 2 Korintus. lebih ke sana kalau gue sih. Pas Lamet. 2 Korintus berapa? 2 Korintus 11 nomor 3 di situ ada. Nomor 3. Nomor 2 salah. Naik 1. Nomor 2. Oke. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaanmu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular dengan naik lagi satu sebelum yang itu, sorry. Naik lagi ya. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. So what is your problem, my friends? Oh, there is no problem when you are accept that your Jesus, the Christ, are taking all of the virgins in the world. Ayat ini untuk Maria, Pak. Perawan. Di mana dapat? Oke, coba. Dapat Marianya di mana coba? Coba pengen tahu. Di sini kita baca ya. Boleh. Ya, kalau mau sih kita dari ayat 1 lah. Ini yang mau hadapi saya ini. Ini dapat Marianya dari mana coba? Gue pengen tahu. Dapat Marianya gue dari mana? Lulus. Coba. Nggak ada Maria di situ tuh, yo. Dia mau kabur dia. Yang penting kita diskusi pelan-pelan, gak usah buru-buru. Cuma kayak mau mencret. Jadi diskusinya kayak mau mencret. Santai aja cuma. Nggak, gue berak batu malah ini sama lu. Semoga ya Pak, besok almarhum lah. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan. Jangan share gambar nih. Jangan share gambar, jangan. Ntar dulu ya. Alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohan yang kecil itu. Memang kamu sabar terhadap aku. Sebab aku cemburu kepada kamu dan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu kepada sebagai perawan suci kepada Kristus. Mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Di sini konteksnya ini Tuhan mempertunangkan pada satu laki-laki, Pak. Itu gimana, Pak? Silakan penjelasan menurut sudut pandang Bapak gimana? Ya, kita kalau lihat di sini, tunggu ya. Jadi kalau gua membawakan cara Islam menafsirkan itu
kepada kekristenan. Maksudnya gimana? Jadi menafsirkan dalil itu dengan dalil lagi, tidak dengan asumsi kita pribadi. Contoh dalilnya misalnya bilang Maria. Dalilnya dari Al-Quran. Enggak, gini, kalau misalnya kita menerangkan Al-Quran, oh, ini Al-Baqarah 115, penjelasannya di mana? Oh, itu ada di surah yang ini dan yang ini gitu penjelasannya. Jadi saling dijawabnya tuh oleh Al-Qur'annya sendiri. Begitu juga dengan kitab suci. Oh, itu sebenarnya bisa dibenarkan kalau bilang Maria. Tapi Marianya di mana? Kan nggak ada tuh. Nggak ada kan Marianya di mana? Nggak ada. Memang betul, Pak. Memang betul. Tetapi siapakah dalam Alkitab ini, Pak? Mulai dari Kejadian sampai Wahyu ini yang disebut perawan suci. Ada nggak perempuan selain Maria? Coba, Pak. Oke, jadi kita yang pertama kita kasih tahu adalah begini. Logika di situ, Pak. Iya, gini, kita bawakan ke original teksnya dulu gitu, original teksnya. Come on, Bay. Nah, di original teksnya itu tertulis begini, Zelogar Himas. Zelo itu cemburu, jealous. Itu dari kata zelo. Betul, Zelogar Himas, gar itu untuk atau betul. Kepada. Himas terus. Itu jamak, kamu terus. Tapi jamak. Iya, nah di sini tuh aku cemburu kepada kalian gitu. Jangan di situ. Itu tunggu. Terus lanjut. Jangan dipotong. Terus. Iya, Zelogar Himas Theo, aku cemburu kepada kalian karena kalian Tuhan. Ya betul. Zelo Hermomasen, gar Himas kata Tuhan itu, Pak, itu kata jamak kan, Pak? Iya, Himas jamak. Himas itu jamak. Itu artinya sang penulis yang menulis, Pak. Dia yang lagi berbicara di situ, Pak. Himas itu kamu, bukan saya. Kamu. Iya betul, kamu dengan cemburu ilahi kan, Pak? Ya, saya cemburu kepada kamu, kan gitu. Iya betul. Lanjut, Pak, lanjut. Nah, masa kamunya ini penulis? Lanjut, terus yang bilang saya siapa? Itu baru Pak, lanjut kita kepada perempuan itu, Pak. Perawan suci itu, Pak. Perawan suci, silakan. Oke, come on. Hermomasen, aku menunangkan Garhimas kepada kalian semua. Heni itu satu. Andri itu suami. Iya, suami berarti laki-laki. Kepada satu suami. Satu laki-laki. Satu laki-laki. Iya, terus masalahnya di sini apa, Pak? Nah, masalahnya kamu semua itu dipertunangkan kepada satu laki-laki, satu suami sebagai apa? Partenon Hagnen atau perawan suci. Sebenarnya Partenon perawan kudus harusnya perawan kudus. Tadi kan konteksnya statement Bapak sendiri yang mengatakan bahwa kok Tuhan mengawini orang di surga gitu. Nah, di sini kan tidak berbicara konteksnya di dalam surga nih, Pak. Iya, makanya kalau gua bawakan ini dulu supaya orang-orang mengerti. Ada yang disediakan untuk Yesus. Apa itu perawan suci? Nah, perawan suci ini jamak ya. Jadi kamu di situ tuh jamak. Gitu. Ya. Nah, ini bukan Maria jadinya. Ini kan terus buat apa perawan sucinya? Buat apa perawan sucinya? Sabar saudara, ini kan Bapak menafsirkan ayat keduanya doang. Lalu ayat ketiganya kita nggak usah pakai nih ya Pak ya, coret aja gitu. Nggak perlu. Aja gitu. Oh nggak perlu. Ya ada nggak ada perawan suci di situ? Siap. Oke, yang penting Bapak senang aja. Silakan Pak, lanjut. Nah, ini perawan suci ini maksudnya apa? Buat apa perawan suci? Kita baru masuk ke Wahyu. Ternyata di Wahyu dijelaskan. Wahyu 19, 7 dan 9. Dengerin dulu, bro. Gimana? Jadi cara belajar Pak Slamet dengan teman-teman begitu ya Pak ya. Dengerin dulu. Iya, jadi yang menjelaskan itu bukan kita, tapi langsung kitab sucinya sendiri. Oke. Yang di mana yang penting ada bunyinya mirip lah ya gitu ya Pak ya. Iya, tertulis kata begitu, penjelasannya harus tertulis kata begitu juga gitu loh. Iya, bagus. Kayak gitu. Sudut pandang dari kepercayaan. Iya, dengerin dulu Wahyunya, jangan nangis dulu. Nah, kita dengerin dulu ya. Nah, di sini kita lihat. Cuma jangan tidur cuma. Lu tunggu saya Cuma. Nah, di sini dikatakan Wahyu 19:7 apa tertulisnya? Segitu ilmumu. Marilah aku kayak 19:9-nya aja ya. Ada poin untukmu, Kak. Nanti ada poin untukmu. Kita Wahyu 19:9 aja ya. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Theos. Tuh. Oke lah. Jadi nanti akan ada kawin-mawin di surga kekristenan, tapi bukan manusia dengan manusia, melainkan manusia dengan anak domba ini. Bacain anak dulu dombanya lengkap. satu, manusianya banyak. Gitu. Tuhan kawin dengan. Bacain dulu ya lengkap. Sebab pesta perkawinan anak domba telah tiba. Dan mempelai wanitanya telah mempersiapkan dirinya.
Marilah kita bersukaria. Di sinilah tempatnya menyanyi nih. Marilah kita bersukaria dan bersorak-sorai serta memuliakannya. Di sinilah menyanyi nih. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan mempelai perempuannya sudah siap sedia. Di sini nih waktunya menyanyi nih si jubir nanti nih. Gitu loh. Pertanyaannya, lagu apa yang Anda nyanyikan menyaksikan bersorak-sorai dalam hal perkawinan anak domba? Kira-kira begitu. Jelas toh? Gimana bro? Ya udah, kalau memang itu perspektif kepercayaan Bapak ya sudah saya Bukan hargai. kepercayaan saya tertulis. Ya habisnya cara memahaminya beda Pak. Cara Coba kau memahami pahami saya seperti dengan apa? Ya udah coba. kalau saya disebutkan nanti kan Bapak protes juga. Jadi, Enggak, kita akan menerima gitu kan. Tadi nah itu makanya kalau di kita kan kesibukannya memecahkan perawan-perawan bidadari Islam, kami menerima dengan bangga gitu. Nah sekarang kok kekristenan nggak menerima dengan bangga ketika Tuhannya memecahkan apanya manusia lah gitu. Jelaskan versi kamu bro. ya kalau versi saya sih beda ya Pak ya, karena ini kan Bapak menafsirkan ayat kan gabung-gabungkan gitu. Tapi ya sudahlah. Ya udah baca dulu itu Wahyu 19. Jelasin lah. Jelasin dulu. Mau dibaca Wahyu 11-nya apa? Terserah lu, Kejadian 1 Wahyu 11 loncat 7 perikop dia. 7 apa? 7 pasal. Saya pengen bahas Quran aja Pak kalau mau. Saya pengen nantang Juma itu diskusi Quran. Gua bilang juga skakmat. Gimana Kisah bidadari kami itu nggak ada apa-apanya dengan kisah Tuhan mengawini manusia-manusia. Nggak ada apa-apanya, my bre. Saya masih menyanyi. Ayo Juma, diskusi Quran Juma. Kalau lu mau lu hebat, ayolah kita diskusi Quran. Saya masih bernyanyi. Hati-hati Masih abadi gitu ya. Abadi bernyanyi. Di dinding. Baru Jadi yang 10 menit. menit. Oma Rama tidur lah Oma. Istirahat Oma. Ya kamu songong, nggak ada ilmu sosok mampang. Gurunda kau tantang tadi, padahal tewas loh. Apa ya? Ini Gurunda loh, belum dialog sama Gurunda loh, baru sama Selamat, baru sama Bang Handi. Lu udah, saya mau bahas Al-Quran saja. Diskusi Quran kalau memang berani ayo. Saya aja nih murid paling terakhir, ayo murid paling terakhir. Jadi gimana? Mau tidak bahas lagi? Dia mau bahas Quran, bisa ngaji nggak kamu? Paham nggak kau ngaji? Baca original. Bisa ngaji nggak? Modal Kalau bisa ngaji ngaji doang. baru kau bahas Quran. Modal ngaji. Kalau Ya, nggak kamu bisa modal ngaji, ya apa? udah. Kamu modal apa? Bisa Nah, ayo Juma, kita berdua Juma. Mari Juma. Oke, silakan. Dengarkan baik-baik Juma ya. Yuk, Pupu. Kenapa? Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Katanya Al-Quran. Oh iya, Imamat. rujuk ke situ, akan merujuk ke situ. Sabar Pak. Sabar Pak. Nah, sabar. Mari kita buka. Coba buka dulu Bang Juma. Ya. Imamat 17 ayat 1 sampai 6. Baca. Kau yang buka. Oh, saya yang baca tuh Bang Juma. Kau yang buka celana. Oke. Ini kayaknya Lucu di oma-oma malam nih lah. senang-senang banget nih oma-oma nih. Kamu sombong tadi padahal nol. Error otakmu. Kantong kosong bunyi nyerong lah. Dede. Paulus. Tong kosong bunyinya poh. Nah ini nih. Nanti mereka semua bunyinya kayak gitu setelah di sana. Jadi mempelai wanita dia. Kosong bunyi nyerong. Waktu terjadi itu nanti bersorak-sorai serta memuliakan karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Di sinilah waktunya menyanyi nih. Pertanyaannya lagu apa? Gitu loh. Lagu apa? Apakah ada sound system? Imamat kenapa Imamat tadi, Bung? Mau saya injilin? Ya ayo supaya ini yuk, supaya 11 ayat 4 Imamat apa? 6. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Lah tadi Imamat 17 katanya, pindah lagi. Imamat 11 ayat 4 sampai 6. Imamat 11. Imamat 11. Udah mulai latihan dia.
supaya mangap ya. Gak mau makan. Dari yang boleh saya baca? Ya, kita baca ya. Boleh saya baca? Iya, dia mau makan Oh ya udah, pelandu lo aja baca silakan. mau makan pelandu dia. Ya, silakan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang atau dari yang berkuku belah unta, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belahan, haram itu bagimu. Juga pelanduk, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Ayat ke-6. Juga kelinci, karena memang mama biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Lah, Ali Imran 50 ayat 50 dengan 51. Di situ ada perintah atau dalil yang mengatakan bahwa menghalalkan sebagian. Ya, nah itu. Kenapa? Ini sabar dulu ya Bang Juma, tahan dulu ya, tenang. Biarkan saya selesaikan narasi saya dulu. Nah, Imamat 11 ayat 4 sampai 6 ini ditulis oleh Musa. Ini kan dari zaman Musa, artinya jaraknya 1800 tahun dengan zamannya Muhammad. Nah, kok bisa di zaman Muhammad itu dirubah itu gitu loh. Coba. Ali Imran berapa tadi? Ali Imran 50 51. Padahal hukum 50 51. Hukum Allah itu kan kekal dan abadi gitu. Kok bisa ada perubahan gitu? Mohon pencerahannya Bang Juma, guru-guru yang terhormat. Oke, nah gitu dong. Kamu harus tunggu Guru Nda, tunggu. Aku konfirmasi dulu ya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, yang itu. Selamat, diam. Ini enggak, aku konfirmasi aja yang itu, Ali Imran yang itu. Saya sama dia aja. Iya, gua nanya. Ya itu. Oke deh, lanjut. Iya, baik. Jadi yang perlu Anda pahami dulu, di dalam Al-Quran itu, di dalam surah Al-Ma'idah, Anda pahami dulu. Apa yang dikatakan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah terkait hukum Taurat. Jelas sekali, di dalam surah Al-Araf juga jelas dikatakan ya, bahwasanya hukum Taurat itu adalah hukum yang Mohon maaf, Bang Juma, mohon maaf, itu bukan di Al-Maidah, tapi di Al-Imran 50, Pak. Sabar. Oke, Anda jadi murid saya kok jangan ngeyel. Siap Guru Nda, siap. Oke. Nah, ketika kemudian Al-Quran menjelaskan tentang hukum Taurat, ternyata hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Al-Araf ayat 145. Nah, itu. Jadi kalau Anda menabrakkan kemudian hukum yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi untuk orang Yahudi dan Al-Quran untuk umat seluruh manusia, Anda keliru. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai'in mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Fakhusha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khuzu bi ahsaniha. Saurikum daral fasikin. Itu jelas tuh. Kami telah tuliskan untuk Musa pada Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya dan suruhlah kaummu. Nah, jadi siapa yang disuruh? Kaumnya Nabi Musa alaihissalam untuk berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri-negeri orang fasik. Nah, ini satu. Al-Quran menjelaskan hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Kedua, di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31, nomor 1, perjanjian baru Tuhan, itu diadakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Apa hukum Taurat, apa hukum barunya? Itu Anda baca di dalam Yeremia 31:33 bahwasanya, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam batin mereka, dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi hukum Taurat itu untuk siapa? Bani Israel. Jadi ketika Al-Quran menerangkan wa musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa liuhilla lakum ba'dal ladzi hurrima alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa atiun, dan sebagai orang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mukjizat dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi hukum Taurat itu
diperuntukkan kepada Bani Israel. Tetapi ketika datang baginda Rasulullah Muhammad SAW, Bani Israel seluruhnya harus tunduk kepada hukum yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga yang tadinya diharamkan pada masa Musa, ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang, maka sebagian dari yang diharamkan itu menjadi halal. Itu perintah di dalam Al-Quran. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'fu an katsir, qad ja'akum minallah nurun wa kitabun mubin. Wahai ahli kitab, wahai pemegang Taurat, sungguh Nabi Muhammad SAW telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Lalu apa kata Allah? Yahdi bihillahu man ittaba ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadh zulumati ilan nur bisini wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan kitab itu wahai ahli kitab, dengan Al-Quran itu wahai ahli kitab, Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula, yaitu Al-Quran, Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Lalu apa kata Allah? Kalau Anda masih ingin mendengarkan, laqad kafara alladziina qalu innallahu wal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Isa putra Maryam. Udah, kita jangan ke situ dulu. Kita jangan. Ya, itu dia makanya. Ini sudah belum penjelasannya. Jadi Rasulullah Muhammad SAW ketika dia datang untuk seluruh umat manusia, termasuk untuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Maka yang tadinya masih mendapatkan hukum Taurat itu haram, maka ketika bertemu dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagian menjadi halal. Sama seperti Yesus. Ketika Yesus datang kepada Bani Israel, sebagian dari hukum Taurat itu dibatalkan oleh Yesus. Demikian. Udah belum? Udah. Oke, baik. Saya bertanya lagi pada Gurunda nih ya, Gurunda. Oke, muridku. Jadi kan seperti yang kita bangun tadi dari awal narasi kita ya, bahwa ini kan fakta yang tidak bisa dibantah bahwa jaraknya itu kan 1800 tahun. Artinya kenapa sampai 1800 tahun untuk menghalalkan 2 ekor binatang itu gitu? Itu yang saya belum menemukan gitu jawabannya. Kenapa sampai tunggu sampai 1800 tahun baru untuk menghalalkan unta dengan kelinci gitu? Kenapa nggak tanggung-tanggung aja gitu? Udah halalin aja semua. Kenapa harus ada lagi yang harus dipisah-pisah gitu ya kan? Itu silakan dijelaskan Pak Gurunda. Anda boleh baca di dalam Yehezkiel 5, data nomor 5 dan seterusnya. Ini poin. Di Al-Quran dijelaskan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah yuharrifuna al-kalima al-muwadi'i wa nasu hazzam mimma zukkiru bih wala tazalu tattahili'u ala kha'ina minhum illa qalilan minhum fa'fu anhum wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka kami melaknat mereka. Dan kami jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kenapa demikian? Karena Allah memang sudah merencanakan akan mendatangkan Rasulullah wa khataman nabiyyin di abad ke-7. Sehingga orang-orang yang dikenaki laknat oleh Allah dibiarkan mereka terlunta-lunta. Itu Anda boleh lihat di dalam Ulangan 6, Ulangan 4. Tepatnya di Yehezkiel 5. Anda lihat di situ. Bagaimana kemudian Allah murka kepada Bani Israel sehingga mereka dibuat terlunta-lunta sampai datangnya sang penebus, sang penolong lain yang mensucikan manusia. Wa yuzakkihim, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sama ketika saya bertanya kepada saudara, kalau Yesus itu Tuhan sebagai penebus dosa manusia, kenapa bukan pada saat Adam dia datang kemudian untuk mati disalibkan oleh Qabil dan Kain?
supaya tidak ada keturunannya berdosa, supaya Nuh, supaya Lot dan seterusnya tidak melakukan kemaksiatan di hadapan Tuhan. Oke, udah Gurunda, udah belum nih? Biar saya lanjut lagi. Saya lanjut lagi Gurunda. Silakan. Jadi kan muridku, di sini lanjut. Di sini di Matius 5 ayat 17 sampai 18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ini Yesus saja datang untuk menggenapi. Kok tiba-tiba kanjeng Nabi Muhammad datang merubahnya gitu loh. Itu gimana penjelasannya? Silakan Pak. Oke, baik. Jadi Al-Quran menjelaskan kepada mereka Bani Israel bahwa telah datang kepada mereka sebuah aturan. Tadi saya sudah membacakan kepada saudara bagaimana Allah kemudian di dalam surah Ali Imran 91 menegaskan, Al-Araf ayat 145, bahwa hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Yeremia 31 untuk Bani Israel. Sekarang Al-Qur'annya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhadallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqib. Bentar dulu, saudara, bentar dulu. Yeremia berapa tadi, Pak? Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Nomor 31. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkar meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batinku, di dalam meluluskannya di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Udah paham di situ? Jadi di sini tidak ada pelarangan soal ini. Untah dengan itu, Pak. Di sini cuma bilang hanya menaruh di dalam hati, Pak. Dengarkan, hukum Taurat Tuhan itu disimpan dalam hati Bani Israel. Oke ya. Nah, saya bantu referensi lain, sabar. Di dalam Ulangan 33, di situ sangat jelas dikatakan di data nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Jemaat Yakub berarti Bani Yakub, keturunan Yakub. Ia menjadi raja Yesurun. Kemudian ketika kepala-kepala bangsa datang berkumpul, yakni segala suku Israel bersama-sama, berarti suku Israel secara bersama-sama mereka diberikan hukum Taurat. Data nomor 10, Anda lihat, mereka mengajarkan peraturan-peraturanmu kepada Yakub, hukummu kepada Israel, mereka menaruh ukupan wangi-wangian di depanmu dan korban bakaran di seluruh di atas mezbahmu. Berarti hukum Taurat itu memang diperuntukkan untuk Bani Israel, keturunannya Yakub. Jadi kalau ada hukum, contoh, Anda hidup pada masa hukum Taurat, Anda bukan keturunan Yakub, ada pelarangan makan babi. Ketika Anda bukan keturunan Yakub makan babi, apakah hukum jangan makan babi itu berlaku untuk Anda? Tidak. Karena hukum itu hanya datang kepada Bani Israel. Anda bukan Bani Israel. Izin menanggapi Gurunda. Nah, silakan, muridku. Jadi kan di Imamat 11 tadi itu kan itu Imamat 31. Ya, bukan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 tadi itu kan penekanannya memang untuk bangsa Israel, Pak Gurunda gitu. Nah, kalau Pak Gurunda bilang hukum Taurat itu kan hanya untuk bangsa Israel, lalu kita melupakan Imamat 11 ayat 4 sampai 6 itu juga untuk Israel gitu. Nah, kenapa Nabi Muhammad itu datang menghalalkan itu, sedangkan pada dasarnya memang sudah diharamkan gitu dan tidak boleh ada yang merubah itu. Dengarkan. Gurunda, tar dulu dong sebelum lanjut. Tadi yang jemaat Yakub di mana itu dalilnya? Ulangan 33 nomor 4. Jadi Imamat 11 itu sangat jelas di situ. Coba Anda baca. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, katanya kepada mereka, katakan kepada Bani Israel. Tak ada dikatakan kepada Bani Adam, enggak ada. Bani Israel. Demikianlah juga babi, jangan engkau makan karena itu haram bagimu. Ini hukum untuk Bani Israel. Kenapa kita nempel ke sana? Hukum ini untuk Bani Israel karena mereka kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum-hukum ini. Dan ingat, hukum ini tidak mengikat seluruh umat manusia, hanya mengikat mereka. Sehingga dinubuatkan akan datang sosok hamba Tuhan yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, di mana hukum-hukum Tuhan itu akan dinyatakan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah,
Tidak ada dari Bani Israel. Kenapa? Karena hukum-hukum yang datang kepada Bani Israel bukan untuk seluruh bangsa-bangsa. Sedangkan yang datang ini, yang menegakkan hukum-hukum di dalam Yesaya 42 nomor 1 adalah hamba Tuhan yang di atasnya ada roh, di mana roh Tuhan yang akan dinyatakan kepada dia berupa hukum-hukum dan ketetapan, itu untuk diperuntukkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Siapa dia? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Bil bayyinati wal zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas, untuk seluruh umat manusia. Gurunda. Ya saya 42 ayat berapa tadi, Pak? 42 nomor 1. Nomor 1. Iya. Lihatlah hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Di situ tidak ada sebutan Muhammad, Pak. Oke, baik. Sekarang saya tanya kepada saudara, siapa yang kemudian menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa? Dari Bani Israel dulu, Bani Israel dulu. Yang mendapat tugas untuk menyatakan hukum Tuhan. Kan hukum Tuhan itu datang Torah, yang ada juga dari ketetapan-ketetapan kidung yang ada dalam Mazmur, ya. Kemudian firman-firman yang diterima oleh Yesus yang dikhususkan untuk seluruh bangsa-bangsa. Itu siapa? Yohanes Pembaptis, Pak. Yohanes Pembaptis di mana dituliskan? Itu di ayat kedua, Pak. Lanjutan ke ayat kedua itu, Pak. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Nah, Yohanes Pembaptis ini yang kita kenal di dalam Perjanjian Baru itu, ya, dia sering memberitakan firman itu sambil berjalan begitu. Enggak, kepada bangsa-bangsa, kepada hukum-hukum Yohanes Pembaptis yang diperintahkan kepadanya untuk dia nyatakan kepada seluruh manusia itu di mana? Kalau enggak ada, saya bacakan Al-Qur'annya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, dari Al-Qur'an. Monggo, silakan. Karena yang menggenapi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran wa nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu roh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidak mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu, tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Sama, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Baginda Rasulullah Muhammad SAW diberi Al-Quran sebagai hukum-hukum untuk dia tegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Makanya Al-Quran ke bangsa manapun harus menggunakan original teks, gak boleh hanya terjemahan. Gurunda. Oke. Jadi penekanan daripada Gurunda ini di Yesaya berapa tadi 4 ayat 30 itu ayat 42 ayat 1 sampai seterusnya itu adalah ayat-ayat yang mau dibilang ramalan atau nubuatan gitu untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Kira-kira begitu penekanannya. Yes, betul. Mungkin kita bisa baca ya, Pak, di ayat lanjutannya gitu, karena menurut saya kurang lengkap lah kalau kita cuma baca ayat 1 ayat 2 gitu. Iya. Nggak panjang kok, nggak panjang. Silakan. Ayat ke-6 ya, Pak ya. Ayat ke-5 beginilah firman Tuhan Allah. Tuhan menciptakan langit dan membentangkan yang mengharapkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawanya kepada mereka yang hidup di atasnya. Ayat 6. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau. Nah, tujuan atau penubuatan ini untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Emang Kanjeng Nabi Muhammad untuk menyelamatkan siapa, Pak, di sini, Pak? Untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Oh, oke. Aku telah membentuk engkau, memberi engkau dengan menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsanya. Apakah Kanjeng Nabi Muhammad disebut terang juga, Pak? Ada dalilnya dalam Al-Quran? Baginda Muhammad, dengarkan. Dalilnya, Pak. Terang itu adalah cahaya. Asyura ayat 52.
Dan juga saya sudah membacakan kepada saudara bahwa telah datang kepada kamu agama berupa cahaya yang menerang dan juga datang kepada kamu petunjuk. Itu sudah jelas seperti ayat yang saya bacakan tadi kepada saudara. Baik, saudara. Sabar. Biar lebih jelas. Dikatakan gini, yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulan salama wa yukhrijuhum minadz zulumati ilan nur. Mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya. Oke, cahaya itu terang. Oke, lanjut. Lanjut satu ayat lagi terakhir. Oke. Terakhir. Kan tadi ayat 6, aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Nah, maksud penyelamatan tadi kan Bang Juma udah menjelaskannya, ya kan? Telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini disebut perjanjian juga ya. Kurang lebih begitu. Terus menjadi terang, tadi sudah dijelaskan ada dalilnya. Nah, ayat ke-7. Untuk membuka mata yang buta. Nah, sepanjang sejarah Kanjeng Nabi Muhammad kurang lebih 30 tahun berada di dunia ini, apakah beliau pernah melakukan mujizat untuk menyembuhkan orang yang matanya buta? Oh, salah Anda memahami itu. Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Maksudnya adalah, dengarkan, maksudnya adalah dengan Al-Quran itu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengeluarkan bangsa yang mana bangsa itu buta, yang mana bangsa itu tuli, yang mana bangsa itu tidak tahu apa-apa. Itu bangsa jahiliyah. Makanya dia datang dengan apa? Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah yang mengutus seorang nabi bernama baginda Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Mereka kemudian disucikan dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kebutaan, dalam kegelapan, dalam kesesatan yang nyata. Makanya Arab dalam keadaan yang sekarang seperti ini, padahal tadinya adalah bangsa jahiliyah. Demikian. Baik. Jadi menurut Bang Juma, ayat 7 ini, karena di sini kan ada membuka mata yang buta. Berarti kan kalau kita melihat, perhatikan baik-baik kata demi kata ini kan, kata mata itu kan merujuk pada spesifik atau lebih kepada ya personality, humanity gitu, artinya manusianya begitu, bukan seperti bangsa. Mungkin penjelasan Bang Juma mungkin keluar dari konteks apa bagaimana? Silakan Bang Juma. Enggak keluar ke konteks. Karena kenapa? Karena di sini tidak. Oh enggak. Dengar. Ini berbicara tentang hukum-hukum kepada bangsa-bangsa, bukan orang per orang. Baca kembali. Di data nomor 2, nomor 1, jelas sekali. Supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. 1, kemudian dinyatakan lagi di ayat ke-6-nya, untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa 2. Berarti bangsa yang dimaksud bukan orang per orang. Bangsa, karena hukum-hukum ini harus ditegakkan kepada seluruh bangsa. Maka ketika dia datang, dia memelekkan bangsa-bangsa yang buta hukum, yang tidak ngerti tentang Tuhan, yang tidak ngerti tentang kitab suci. Dia melek setelah ia datang, dan itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayatnya sudah saya bacakan kepada saudara. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Itu jelas. Datang kepada orang yang buta, kemudian mereka beliau membacakan ayat-ayat suci, memberikan keterangan-keterangan kepada mereka, lalu kemudian Rasulullah mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah, meskipun sebelumnya, dengarkan, mereka benar-benar dalam kebutaan yang nyata. Demikian. Oke Bang Juma, tapi kan di ayat 9 itu dia bilang begini, nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Berarti konteksnya itu adalah penulis ingin mengatakan bahwa yang sudah menjadi kenyataan itu adalah pada zamannya sang penulis ini gitu. Berarti bukan pada zaman Kanjeng Nabi Muhammad gitu dong. Berarti dalil ini batal dong gitu. Jadi gini, Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran jelas sekali dikatakan, Ali Imran ayat 81, bahwa semua nabi itu diangkat perjanjian oleh Allah. Wa is ahazallahu mitsaqa bani kanabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum
La tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqrartum. Maaf. Wa akhastum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Ini nubuatan. Manakah aku memberikan hikmat dan kitab kepada kalian, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku ini? Atas demikian itu, mereka para nabi kemudian menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu, bersaksilah kalian semua wahai para nabi untuk menjadi saksi bersama kamu. Jadi nabi-nabi terdahulu memang sudah menubuatkan akan datangnya sosok nabi yang sama seperti Musa yang menjadi pembawa hukum-hukum Tuhan. Dan nubuatan demi nubuatan itu rentetannya sangat jelas. Dari zaman ke zaman nubuatan terbuka hingga sampai pada poin terakhir final, Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ini yang diterangkan dalam Al-Quran yang barusan saya bacakan, Ali Imran ayat 81. Demikian. Baik Bang Juma, mungkin Bang Juma kurang perhatikan dengan seksama ya. Kalau saya melihat sih di ayat 9 ini kan nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Jadi kan di situ seolah-olah dia ingin berkata bahwa ini udah jadi kenyataan loh. Pada saat penulis Yeremia 40 tadi dia menulis itu, dia seolah-olah ingin mengatakan kepada pembaca atau saya dengan Bang Juma bahwa itu sudah terjadi pada zaman itu. Gitu. Oke. Hal-hal yang baru hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Jadi dia beritahukan memang pada saat itu gitu. Nah, tanggapan Bang Juma gimana? Oke. Bung, kalau Anda kemudian menyandarkan kepada pemahaman tersebut, saya boleh minta siapa oknum yang menyatakan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Musa, sehebat-hebatnya Musa hanya untuk Bani Israel. Daud, Salomo, Yesus hanya untuk Bani Israel. Lalu untuk yang bangsa-bangsa, hukum-hukum yang ditegakkan Tuhan untuk bangsa-bangsa itu yang mana? Sedangkan di dalam Yesaya 66 nomor 27, nomor 23, jelas sekali dikatakan, sabat berganti sabat, bulan berganti sabat, bulan berganti bulan, tetapi seluruh umat manusia kelak akan datang kepadaku, sujud beribadah menyembah kepadaku. Itu yang menjadikan dasar pijakannya itu terjadi, itu siapa? Nabi mana yang mengajarkan kepada seluruh bumi untuk sujud beribadah menyembah kepada Allah? Ya kalau menurut perspektif Bang Juma ya pasti Nabi Muhammad. Yes, karena hanya beliau. Oke. Oke, saya kira saya udah capek. Baik, terima kasih Bang Juma. Nanti saudaraku. next line lagi saya bertanya lagi. Anda luar biasa, ternyata Anda orang baik. Maaf. Nah, itu loh, jubir bisa kayak begini ternyata Gurunda ya. Kita respect ini saudara. Jadi saya salah menilai antum. Anda luar biasa ternyata. Baik. Thank you. Saya minta maaf ya. Selamat malam semua. Saya mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah. Nanti lain kali kita diskusi lanjut lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama aku mau nanggapin dikit Jubir, kalau boleh. Udah. Enggak, ini enggak nambah pertanyaan. Aku cuma nanggepin. Silakan. Nah, untuk yang tadi, yang soal apa? Tadi Gurunda udah cantik banget menjelaskan untuk Yesaya 40 nomor 9, yang nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Ini seakan-akan seperti di zaman penulis kan? Enggak seperti itu. Karena sudah menjadi kenyataan itu harus dilihat apakah kenyataannya sudah terjadi di zaman itu atau belum. Ini sama seperti di Yesaya 9 nomor 6. Ketika dibilang sebab seorang anak telah lahir untuk kita, di sini kan ditulisnya telah lahir. Berarti di zaman penulis, padahal kan nggak begitu. Gitu maksudnya. Oke, baik. Terima kasih buat semua teman-teman. Saya juga mau berkomentar bentar. Oh iya, boleh. Anda nggak usah jawab lah. Gini ya, silakan. Tadi sangat cantik pertanyaan Anda mengkombinasikan itu ya antara imamat 11 sampai 7 loh sebenarnya dengan Anda membawa surat Al-Imran 50. Udah jelaskan jelas sama Bang Juma tadi. Nah, perubahannya udah jelas toh bahwa itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita ini manusia di zaman sekarang ini tidak sia-sia hidup kita karena cumi, udang, apapun itu yang enak dimakan telah dihalalkan gitu karena perkembangan zaman. Karena memang kan Al-Quran itu untuk seluruh umat manusia, bukan kepada Bani Israel saja.
Nah, yang menjadi problem di sini, brother, saudara kita Kristen ini, dari mana tadinya di imamat itu diharamkan, kita ambil contoh saja babi gitu ya. Kenapa sekarang ini tidak konsisten? Kenapa? Karena Anda masih memakai itu sebagai kitab suci Anda. Kalau jelas kami di Islam bukan kitab suci kami itu. Nah, ini yang perlu nanti Anda pelajari lebih mendalam. Kenapa mesti? Kalau Anda konsisten masih mempergunakan itu adalah dasar iman Anda, kenapa mesti babi dan lain-lain itu Anda teman Kristen bebas memakannya begitu? Nah, untuk sementara ya, atau analisa sementara atau pendapat sementara adalah bahwa yang merubah ini semua adalah Paulus dengan tulisannya yang ada di Efesus 2 nomor 15 tadi itu, bahwa apa, dengan matinya Yesus di tiang salib segala aturan dan perintah hukum Taurat telah dibatalkan. Nah, ini yang problem. Nah, makanya sekarang saudara-saudara kita Kristen itu terbelah menjadi beberapa bagian. Ada Advent yang masih konsisten, ada Katolik yang ikut Paulus, dan ada Protestan kurang lebih sama. Itu pun masih juga terbelah. Nah, untuk itu teman Pak Jubir mohon nanti memperdalam ilmunya lah, bahwa kenapa ada yang merubah. Kalau di agama Islam itu yang merubah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, karena waktu itu berlaku untuk Bani Israel. Tentu dengan perkembangan zaman, Islam itu zaman itu menyesuaikan diri dengan Islam, bukan Islam yang menyesuaikan dengan diri dengan zaman. Nah, kalau Anda ini ada selalu kekang dengan perkembangan zaman. Untuk itu teruslah belajar dan jujurlah, seperti yang tadi saya juga seperti Bang Juma dan teman-teman yang lain. Kalau sekiranya tadi di awal diskusi ada kerodit, ya kami mohon maaf, karena adalah jubir iman. Jadi iman Anda ini memang iman baik, tapi lebih lengkap lagi iman Anda agar bisa konsisten. Lebih baik carilah jalan kebenaran itu. Hidup ini cuma sekali. Solusinya adalah Islam. Itu dari saya, Mas Bro. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kata hilaf dari kami. Thank you. Baik. Mungkin ada yang lain lagi sebelum saya tutup. Soalnya besok kerja nih. Saya pamit dulu ya, saudara-saudara ya semua ya.